Namaku Laila. Aku tidak tumbuh dalam pelukan hangat atau kata-kata manis. Hidupku adalah jalan panjang berdebu, dipenuhi kaleng penyok, plastik kotor, dan sisa yang tak diinginkan. Aku belajar sejak kecil. Dunia tak pernah lunak untuk orang seperti kami. Gadis dengan pakaian compang-camping, kulit legam oleh matahari, tidur di emperan toko sambil memeluk karung lusuh. Suatu hari, saat mencari barang bekas di bawah pohon besar dekat minimarket, aku menemukan sebuah benda aneh. Sebuah kartu berwarna emas, tanpa nama atau tanda apapun. Aku tak tahu itu apa, tapi aku simpan dengan niat mengembalikannya jika ada yang kehilangan. Esoknya, aku kembali ke tempat itu dan melihat seorang pria berdiri gelisah. Jasnya rapi, wajahnya penuh tekanan. Kuanggap dia pemilik kartu emas itu. Dengan niat baik, aku menyerahkan kartu tersebut. Namun, bukan terima kasih yang kuterima. Aku justru dibentak, dihina, dan dituduh copet karena aku hanya seorang pemulung dengan pakaian lusuh dan bau keringat. Hari itu, dunia kembali menunjukkan wajah aslinya. Orang sepertiku tak pernah diberi ruang untuk dipercaya. Namun, hidup tak pernah kehabisan kejutan. Siapa sangka, pria yang dulu menghinaku itu, pria yang membuatku merasa paling rendah, justru menjadi suamiku. Aku tak pernah meminta dihargai, apalagi dicintai. Tapi waktu mempertemukan kami kembali, bukan dalam hinaan, tapi dalam ketulusan yang sulit kujelaskan. Ia tak hanya meminta maaf, tapi belajar mengenal aku sebenarnya. Kini, aku berdiri di sampingnya. Aku bukan lagi Laila yang dulu. Bukan karena status baru atau cincin di jari. Tapi karena akhirnya ada seseorang yang melihatku bukan dari luka lama, tapi dari keberanian untuk tetap jujur di dunia yang tak pernah memberiku tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Namaku Laila, usia 26 tahun. Tapi wajahku mungkin tampak lebih tua. Kulitku legam terbakar matahari, rambutku kusut, kuku-kuku hitam oleh debu. Aku pemulung. Bukan profesi yang dihormati, tapi inilah hidupku. Setiap pagi, aku bangun dari kasur goni di gubuk beratap seng bocor, tanpa listrik atau air. Dengan karung di pundak dan tongkat bengkok di tangan, aku mencari sisa-sisa hidup orang lain. Botol, plastik, logam, apa saja yang bisa kujual ke pengepul. Rp5.000 bisa buat makan. 12.000 untuk sabun. Sejak ibu meninggal 2 tahun lalu, aku hidup sendiri. Ayah sudah lama hilang dalam ingatan. Pagi itu, entah kenapa, aku melewati jalur yang tak biasa. Trotoar di tikungan jalan Jatinegara, di bawah pohon besar. Di sana kulihat kantong plastik hitam robek. Di antara isinya ada benda mencolok. Kartu emas mengkilap, pipi dengan angka timbul dan logo asing. Tak ada nama, tak ada alamat, tapi jelas ini bukan kartu biasa. Aku mengambilnya hati-hati. Tak tahu kenapa aku menyimpannya.
Bukan untuk keuntungan, lebih karena naluri. Seolah-olah benda itu bukan milikku, tapi juga bukan milik tempat sampah. Siang harinya, sambil menghitung hasil memulung, pikiranku terus kembali ke kartu itu. Mungkinkah ini ATM, tapi tak ada logo bank? Kartu toko, tapi kenapa mewah? Aku bingung. Tapi satu hal pasti, benda itu penting. Malamnya, aku gelisah. Kartu itu terus kupikirkan. Jika ini barang penting, bagaimana aku mengembalikannya? Kalau kubawa ke orang, bisa-bisa aku dianggap mencuri. Siapa yang akan percaya pada seorang pemulung bau matahari dan berwajah kusam? Tapi dalam hatiku muncul sesuatu yang jarang muncul. Harapan. Kartu kecil itu membuatku merasa mungkin Tuhan sedang menyusun sesuatu yang baru. Pagi berikutnya, aku kembali ke tempat kartu itu kutemukan. Berdiri lama, tapi tak ada siapapun yang tampak mencarinya. Hari itu aku pulang dengan banyak pikiran. Kartu itu masih kusimpan, rapi, dalam plastik bekas permen. 2 malam aku tidur dengan kartu itu di bawah tikar. Tak ada nama, hanya angka panjang, logo aneh, dan chip kecil. Aku tak tahu itu apa, tapi naluriku yakin ini penting. Hari ketiga aku kembali ke lokasi. Pukul 9:10. Di kejauhan, kulihat pria berdiri di samping mobil hitam. Mondar-mandir, wajahnya gelisah. "Maaf mas, lihat kartu kecil, warna emas, kayak ATM." Aku tahu, itu dia. Dari balik tiang lampu, aku memperhatikannya. Lalu aku melangkah maju. Dia menatapku sinis. "Kamu mau apa?" "Permisi pak, bapak kehilangan sesuatu ya?" "Emang kenapa? Kamu nemu sesuatu?" Aku keluarkan kartu dari saku. "Saya nemu ini 2 hari lalu, di dekat tumpukan sampah, di sana." Dia langsung merebut kartu itu. Matanya membelalak. "Ya Tuhan, ini dia," katanya pelan, tapi sejurus kemudian wajahnya mengeras. "Kamu yakin nemu ini? Bukan nyolong?" Aku diam. "Tahu nggak, kartu ini kartu apaan?" Aku menggeleng. "Enggak pak, tapi kayaknya penting." "Kalau nggak ngerti ini apa, kenapa kamu simpan 2 hari?" Aku belum sempat menjawab, dia memotong cepat. "Kartu ini bisa buat transaksi puluhan juta. Kalau disalahgunakan, saya bisa bangkrut." Dia meludah lalu masuk ke mobil. Tanpa ucapan terima kasih, tanpa percaya sedikit pun. Aku berdiri sendiri di tepi jalan. Dadaku panas, mataku mulai berkaca. Aku hanya ingin berbuat baik, tapi malah dianggap pencuri. Dunia melihatku bukan dari niat, tapi dari penampilanku. Hari itu aku pulang dengan karung kosong, tapi dadaku penuh luka. Bukan karena tak diberi imbalan, tapi karena kebaikan tak diberi tempat. Di dalam gubuk malam itu, aku hanya duduk diam, menatap tanah. Andai tadi aku buang saja kartu itu, pikirku. Tapi aku tahu, Tuhan melihat, dan jika aku tetap jujur, entah bagaimana, kebaikan akan menemukan jalannya. Aku tidak punya alarm mahal, tapi tubuhku tahu kapan harus bangun. Pagi ini udara terasa lebih berat dari biasanya. Entah karena semalam hujan lagi, atau karena sisa-sisa rasa yang belum sempat kuproses sejak kemarin. Tuduhan, kecurigaan, tatapan jijik. Aku mencoba bersikap biasa, tapi aku tahu hatiku belum kembali ke bentuk semula. Aku berjalan pelan menuju tempat biasa. Tempat yang ingin kuhindari, tapi kakiku tetap membawaku ke sana. Dan benar saja, di bawah pohon besar di ujung tikungan, seseorang sedang berdiri. Bukan mondar-mandir, bukan kebingungan seperti kemarin. Diam, menunggu.
Pria itu. Langkahku melambat, tapi aku tak bisa berhenti. Aku melihatnya menoleh, pandangannya bertemu denganku. Dia langsung berdiri tegak dan memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Ia menungguku seperti seseorang yang punya utang kata-kata. "Pagi," katanya pelan. Suara yang kemarin terdengar sinis, kini terdengar lain. Aku tak menjawab. Kupalingkan wajah sebentar lalu akhirnya berhenti di jarak 3 langkah darinya. "Aku nungguin kamu." Aku tetap diam. Dia menunduk. Lalu dengan nada rendah, lebih rendah dari kemarin, dia berkata, "Aku kayaknya salah. Bukan kayaknya. Aku memang salah." Aku tetap diam. Mataku lurus ke jalan, tapi telingaku mendengar semuanya. Aku terlalu cepat nuduh. Kemarin itu aku panik banget. Kartu itu penting, tapi bukan berarti aku boleh nyalain orang gitu aja. Masih tak ada suara dariku. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Kalau kamu gak berkenan, aku cuma mau bilang maaf." Aku mengangkat kepala, mataku menatap langsung ke matanya. "Kenapa harus aku yang kamu tuduh?" Tanyaku akhirnya. Suaraku pelan, tapi cukup tajam. "Hanya karena bajuku kotor? Karena aku bawa karung? Karena aku bukan orang kaya?" Dia tampak tersentak. Mungkin tak menyangka aku akan bicara seperti itu. "Bukan itu maksudku," katanya gelagapan. Aku gak mikir." "Justru karena kamu gak mikir, kamu nuduh sembarangan. Kamu kira aku nemu kartu itu terus mikir apa? Aku bahkan gak tahu itu buat apa." Dia terdiam. Tak membela diri, tak banyak kata. Hanya diam dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia mendengar. Beberapa detik hening. Lalu dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf." Aku mengangguk. Kartu udah balik. Urusan selesai. Tapi dia tak pergi. "Aku gak bisa begitu aja ninggalin kamu setelah apa yang aku lakuin kemarin. Kamu jujur, dan aku bersikap kayak kamu maling. Aku gak bisa tidur tadi malam mikirin itu." Aku menatapnya. Sekarang lebih jelas. Wajahnya memang bersih, rapi, dan terlalu wangi untuk berada di sini. Tapi untuk pertama kalinya, nada bicaranya tidak membuatku merasa kecil. Dia membuka dompet, mengambil uang, menyodorkannya. Aku langsung mengangkat tangan. "Jangan, aku gak ngelakuin itu buat uang." Dia menarik nafas. "Aku tahu, tapi aku gak tahu harus balas gimana." "Gak usah dibalas, cukup gak ngeremehin orang kayak aku." Lalu dia bertanya, "Kalau aku mau ngobrol bentar, kamu ada waktu?" Aku menatapnya, curiga. "Ngobrol soal apa?" Dia senyum tipis. "Gak usah takut, aku gak akan ngajak kamu yang aneh-aneh. Cuma pengen tahu, kamu siapa? Dan kenapa kamu jujur?" Aku ragu, tapi aku juga tahu kesempatan untuk benar-benar didengarkan bukan sesuatu yang datang tiap hari. Kami duduk di bangku beton di bawah pohon. Aku ceritakan sedikit tentang ibu, tentang gubuk di kolong jembatan, tentang hidup yang terus jalan, walau kadang tak ada arah. Dia hanya diam, mendengar. "Namaku Arga," katanya akhirnya. "Arga Mahendra. Aku kerja di sektor keuangan. Dunia kartu dan uang digital itu hidupku." Aku mengangguk. "Aku Laila." Dia menatapku lama.
Terima kasih ya, Laila. Aku berdiri, mengangkat karungku lagi. Aku harus lanjut cari barang. Kalau enggak, malam ini gak ada makan. Dia berdiri juga. Aku bisa ketemu kamu lagi gak? Tanyanya. Aku menatapnya. Terserah kamu. Aku gak sembunyi. Aku selalu ada di jalan. Dan aku berjalan pergi. Dengan langkah yang tak lagi selemah kemarin. Hari itu, aku masih pemulung. Masih menyusuri tempat sampah dan sisi jalan. Tapi, untuk pertama kali, aku merasa seseorang yang tak pernah melihatku itu sekarang mulai memandangku. Bukan dengan curiga, tapi dengan hormat. Dan itu cukup membuatku menatap hari esok sedikit lebih tegak. Pagi itu seperti biasa, aku bangun sebelum matahari naik tinggi. Udara masih dingin dan basah karena embun menempel di dedaunan. Suara burung berkicau samar, tapi aku tak terlalu memperhatikan. Tubuhku terasa pegal, tapi itu sudah jadi teman setiap pagi. Gubuk kecil tempat aku tidur masih remang-remang karena belum ada listrik. Aku mengusap wajah dengan tangan yang sudah kasar dan kotor. Tidak ada sabun, tidak ada air hangat. Hanya ember kecil berisi air keruh yang kupakai untuk membersihkan muka seadanya. Aku menggosok pelan dengan kain bekas yang sudah beberapa hari belum dicuci. Pakaian lusuh dan bau yang menempel seperti bayangan yang sulit kuhapus, tapi aku sudah biasa. Aku mengenakan baju kaos lusuh yang mulai bolong dan celana panjang yang sobek di beberapa tempat. Sandal jepit sudah menipis, tapi masih kupakai karena tidak ada pilihan lain. Kubereskan barang-barangku, karung bekal, beberapa kantong plastik bekas yang kusortir, dan sedikit alat untuk mengais barang. Lalu, aku keluar dari gubuk. Kota sudah mulai berdenyut dengan aktivitas pagi. Suara kendaraan, pedagang mulai membuka lapak, dan orang-orang berjalan terburu-buru menuju tujuan masing-masing. Aku menyusuri pinggir jalan kecil dekat pasar. Debu dan bau sampah bercampur dengan aroma gorengan dan roti yang baru matang. Aku menghirup udara dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Di ujung jalan, aku melihat sebuah mobil hitam besar terparkir rapi di pinggir trotoar. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria yang sudah kukenal, Arga. Dia berjalan dengan santai membawa amplop putih kecil di tangannya. Biasanya, aku akan segera menghindar. Aku tahu dia bukan orang yang biasa berbicara dengan orang seperti aku. Tapi entah kenapa, kali ini kakiku melangkah ke arahnya. "Laila, tunggu!" Suaranya memanggil tanpa nada berlebihan. Aku berhenti, sedikit menegang, tapi mencoba tetap tenang. Dia berjalan mendekat. Tidak ada senyum lebar atau sikap sok akrab. Hanya sebuah amplop putih yang dia sodorkan. "Ini buat kamu," katanya singkat. Aku menerima amplop itu. Tanganku masih kotor dan berdebu, sehingga harus hati-hati agar amplop tidak robek. "Apa ini?" tanyaku dengan suara yang serak karena sudah lama tidak banyak bicara. Dia menjawab dengan nada sederhana. "Ini alamat dan nomor telepon kantor kecilku. Aku butuh orang untuk bantu bersihkan tempat itu. Gajinya tidak besar, tapi ada tempat tinggal kecil di sebelah." Aku menatap amplop itu dengan ragu. Tulisan tangan di baliknya rapi tapi sederhana. "Kenapa kamu nawarin ini ke aku?" tanyaku, mencoba memahami maksudnya. Dia mengangkat bahu. "Karena kamu jujur, aku nggak mau pekerjakan orang yang aku curigai." Aku menarik napas panjang. Suasana sekitar begitu ramai dengan suara pasar yang menggema. "Aku nggak janji mau menerima," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Aku cuma mau kamu tahu ada pilihan. Kalau kamu mau, besok aku akan ada di sini lagi, jam segini."
Aku berdiri diam beberapa saat setelah dia pergi. Amplop itu terasa berat di tanganku, bukan karena benda fisiknya, tapi karena beban keputusan yang harus kutanggung. Aku tahu hidupku tidak mudah. Setiap hari, aku harus bertarung dengan keras. Tapi kesempatan seperti ini, walau kecil, sangat jarang datang. Aku duduk di pinggir jalan mencoba mengumpulkan pikiran dan menenangkan diri. Apa aku siap meninggalkan rutinitas lama? Apa aku siap menjalani hidup dengan aturan dan harapan baru yang belum kukenal? Malam itu, aku tidur dengan amplop itu di samping bantal seadaku. Pikiran tentang masa depan, ketakutan, harapan, dan ketidakpastian bercampur jadi satu. Besok hari pengambilan keputusan. Aku tahu aku harus memilih jalan yang mungkin akan mengubah hidupku. Tapi, aku juga tahu apapun pilihanku, aku harus siap menghadapi kenyataan. Pagi ini terasa berbeda. Mungkin bukan karena udara, bukan karena suara pasar, atau langit yang lebih cerah dari biasa. Tapi karena secari kertas kecil yang sejak semalam tak lepas dari genggamanku. Isinya alamat dan nomor telepon dari seorang pria yang tak kusangka akan memberiku harapan baru. Arga, aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi aku tahu aku harus mencoba. Kuraih pakaian yang paling bersih di antara tumpukan kain lusuh. Kaos kelebu pudar, celana panjang yang bagian lututnya mulai tipis, dan sandal jepit yang sudah hampir rata dengan tanah. Kusisir rambutku seadanya dengan jari, lalu kupandangi diriku di pantulan kaleng bekas air. Beginilah adanya aku, batinku. Tapi, aku akan berangkat. Angkot jurusan Pasar Dalam sudah setengah penuh saat aku melompat naik. Bau badan, parfum murahan, dan keringat bercampur dengan debu kota. Aku duduk di pojok, mencoba mengecilkan diri. Di seberangku, dua ibu-ibu menatap ke arahku. Salah satunya menutupi hidung. Yang lain berbisik pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Ya ampun, bau banget. Gak mandi berapa minggu tuh mbak. Yang satunya terkekeh lalu menimpali. Kayaknya habis tidur di tumpukan sampah. Aku menunduk. Genggaman di ujung tas kainku mengencang. Di dalamnya hanya ada botol minum kosong dan bekas sabun batang yang kubungkus plastik. Tapi mereka tak tahu. Mereka hanya melihat lusuhku, bukan letihku. Seorang babak tua yang duduk di sebelahku perlahan menggeser badan, menjauh, seolah tubuhku bisa menulari kemiskinan. Aku ingin turun saat itu juga, tapi aku bertahan. Karena hari ini aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang mereka lihat. Setelah perjalanan yang terasa panjang dan menusuk harga diri, aku turun di perempatan besar. Jalanan di sini lebar dan rapi. Trotoarnya bersih. Udara bahkan terasa lebih ringan. Seolah kota ini punya standar sendiri tentang siapa yang pantas tinggal di dalamnya. Aku berjalan kaki beberapa ratus meter menyusuri trotoar sunyi. Lalu, di hadapanku berdiri sebuah rumah besar berwarna putih gading. Pagar besinya tinggi, berukir halus dan dicat rapi. Di baliknya tampak taman mungil dengan pohon hias dan bunga yang terawat. Aku berdiri di depan gerbang. Tanganku dingin, kakiku seakan menolak maju. Tapi aku tahu, inilah waktunya. Dengan ragu, aku tekan bel kecil di sisi gerbang. Deringnya pelan tapi cukup menggema di dalam. Beberapa detik kemudian, pintu depan rumah terbuka. Arga muncul. Mengenakan kaos lengan pendek dan celana santai, ia berjalan ke arah gerbang. Saat melihatku, dia berhenti sejenak. Matanya tak lagi memandangku seperti hari pertama kami bertemu.
Tidak ada curiga, tidak ada penilaian cepat. Hanya tenang. Dia membuka kunci pagar dan menariknya perlahan. Laila, sapanya pelan. Aku mengangguk. Dia tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang. Aku melangkah masuk melewati pagar itu. Duniaku, dengan debunya, lelahnya, dan semua luka yang kubawa, ikut melangkah masuk bersamaku. Tapi untuk pertama kali, tak ada yang menolaknya. Arga menunjuk sisi samping rumah. Ada kamar kecil di belakang. Kalau kamu masih mau bantuin, itu bisa kamu pakai. Gajinya sederhana, tapi tempat itu milikmu selama kamu butuh. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menyapu halaman. Udara di sini bersih. Lantai terasnya dingin dan rapi. Bunga-bunga di pot menyapa seperti tuan rumah yang tak banyak bertanya. Kalau kamu ragu, kamu bisa tinggal sebentar. Lihat-lihat dulu, ujarnya. Aku menatapnya. Lama. Lalu mengangguk pelan. Makasih, ucapku lirih. Langkahku mungkin belum pasti. Tapi sore itu, untuk pertama kali dalam hidupku, aku masuk ke sebuah rumah bukan untuk meminta-minta, tapi untuk membuka lembaran baru. Dan mungkin mulai hidup yang baru pula. Sore itu, aku melangkah pelan melewati jalan setapak batu yang mengarah ke samping rumah. Angin sejuk berhembus, membawa aroma bunga dari taman kecil di dekat tembok. Hatiku belum sepenuhnya tenang, tapi ada sesuatu yang menahan langkahku untuk tak kembali. Arga membukakan pintu kecil yang terhubung langsung ke sebuah ruang sederhana. Dindingnya putih bersih, ada kasur tipis di sudut, meja kecil dengan cermin retak di sisinya, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Tak ada AC, tak ada TV, tak ada hiasan, tapi ruang ini terasa lebih dari cukup. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja. Untuk hari ini, kamu bisa istirahat dulu. Aku mengangguk. Saya boleh mulai bersih-bersih besok pagi? Ia menatapku sejenak. Kalau kamu mau mulai sekarang pun gak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Aku mengangguk lagi. Kali ini lebih yakin. Saya mau mulai sekarang. Arga tersenyum kecil lalu mengangguk dan berbalik menuju bagian dalam rumah. Tak lama, aku mendengar pintu kamarnya tertutup pelan. Sunyi kembali mengambil alih. Aku membuka lemari kecil di pojok ruang. Ada beberapa kain lap bersih, sapu dan ember. Tanpa banyak pikir, aku mulai dari ruang yang paling dekat. Lorong menuju dapur. Lantainya tak kotor, tapi debu tetap menempel di sudut-sudut tak terjangkau. Tanganku mulai bergerak otomatis, mengelap, menyapu, merapikan. Setiap tarikan lap terasa seperti menyeka kekacauan yang selama ini diam di kepalaku. Dapur rumah itu rapi, tapi tak tampak mewah berlebihan. Wajan digantung di dinding. Beberapa bumbu tersusun di rak kayu. Lemari es kecil berdiri tenang di sudut. Aku hanya menyeka permukaannya, lalu menyapu sisa remah yang tak terlihat dari lantai. Ketika aku kembali ke lorong, kulihat pintu di ujung itu, yang tadi dimasuki Arga sedikit terbuka. Di baliknya, samar-samar terlihat meja kerja dengan banyak kertas, 2 layar monitor, dan lampu meja yang menyala redup. Aku tak berani mendekat, tapi dari kejauhan, kulihat Arga duduk di balik meja. Punggungnya membungkuk, matanya menatap layar dengan serius. Dunia di balik pintu itu terasa berbeda. Dunia yang tak pernah kujangkau. Aku kembali ke dapur.
mengisi ember kecil, lalu mulai mengepel lantai. Suara air, gesekan kain, dan gelejak pikiranku bercampur jadi satu. Tak ada radio, tak ada suara orang. Hanya aku dan kesunyian yang menenangkan. Menjelang malam aku kembali ke kamar kecilku. Tubuhku letih, tapi berbeda dari keletihan yang biasa kurasakan setelah memulung seharian. Ini bukan karena debu atau panas matahari, tapi karena perasaan asing. Perasaan diberi kesempatan. Aku duduk di kasur, membiarkan angin malam masuk lewat jendela kecil yang terbuka. Aroma tanah basah dari taman belakang membuatku ingin menangis. Entah kenapa. Kurasakan mataku mulai berat. Tapi sebelum benar-benar terpejam, aku berbisik pada diriku sendiri. Mulai sekarang, aku bukan cuma pengais barang bekas. Aku belum tahu seperti apa besok. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di tempat yang punya atap utuh dan pintu yang bisa dikunci dari dalam. Dan itu buatku adalah sebuah awal. Kemarin, aku masih tidur di atas tikar basah di gubuk rayot beratap seng. Hari ini, aku terbangun di atas kasur busa yang lembut di dalam sebuah rumah besar milik seseorang yang baru ku kenal sehari sebelumnya. Arga. Sinar matahari pagi menyelusup lewat tirai tipis jendela. Kamar yang diberikan padaku tidak besar, tapi bersih. Dindingnya putih, lantainya dingin dan mengkilap. Di sudut ruangan ada lemari kecil dan meja dengan cermin. Tak ada bau got, tak ada bunyi tikus atau nyamuk. Hening. Terlalu hening. Sampai-sampai aku takut bernafas terlalu keras. Aku bangkit pelan-pelan. Kaki ini masih terasa canggung menjejak lantai yang tidak berdebu. Aku menggulung selimut dan merapikan kasur seperti kebiasaanku dulu, meski sekarang spraynya bukan lagi selembar kain karung. Kamar mandi terletak di luar, di seberang dapur. Saat ku buka pintunya, aku terdiam cukup lama. Keran air bersih, sabun cair, pasta gigi bermerek, handuk yang tergantung rapi. Di rak kaca kecil, ada benda-benda yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Botol-botol kecil, tabung putih, lotion, dan pelembab wajah. Kupandangi diriku di cermin. Rambut panjangku kusut dan kering, pipiku cekung, dan kulitku penuh bercak hitam karena matahari. Tapi, ada sepasang mata yang masih bertahan, yang masih percaya. Ku lepaskan baju lama, mencuci tubuh dengan air bersih yang keluar deras dari shower. Kulitku kaget disentuh sabun wangi. Rasanya seperti menyentuh hidup yang selama ini hanya bisa kulihat dari balik jendela toko. Setelah membersihkan diri, aku mengenakan baju longgar yang sebelumnya dipinjami Arga. Kaos polos dan celana training yang sudah tak baru, tapi masih jauh lebih layak dari pakaian lamaku. Aku mulai mengerjakan tugas yang diberikan. Membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, menyeka debu di rak buku, menyiram tanaman di depan jendela. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang membentak. Semua kulakukan pelan-pelan, memastikan tidak ada yang rusak. Sekitar pukul 9, aku mendengar pintu kamar di ujung lorong terbuka. Langkah sepatu pria mendekat, dan suara yang kini mulai kukenal terdengar dari balik meja dapur. "Laila?" panggil Arga dari arah ruang tengah. Aku buru-buru menghampiri, sedikit gugup. "Iya, Mas." Dia tidak memakai jas seperti saat kami bertemu. Hanya kaos putih dan celana santai. Di tangannya ada cangkir kopi, dan di wajahnya tak ada lagi ekspresi sinis. "Udah sarapan?" Aku menggeleng. "Belum, Mas." Dia menunjuk meja. "Aku bikin roti panggang sama telur. Makan aja.
Nggak usah sungkan. Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kami duduk di meja makan. Aku makan perlahan, merasa aneh menyentuh piring porselin. Setiap gerakan rasanya seperti salah. Tapi Arga hanya makan sambil membaca sesuatu di tabletnya, sesekali menyeruput kopi. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja. Jangan dipendam, katanya tiba-tiba. Di kamar kamu ada skincare, sabun muka, pelembab. Aku nggak maksa kamu pakai. Tapi itu bagus buat rawat kulit, apalagi kamu sering kena panas. Aku menunduk. Saya belum pernah pakai, Mas. Nanti pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Aku cuma pengen kamu bisa hidup lebih baik dari kemarin. Itu aja. Aku diam. Kata-katanya sederhana, tapi hangat. Hari itu aku terus bersih-bersih. Pel rumah, lap kaca, cuci piring. Arga menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan kecil yang katanya ruang kerja. Kadang dia keluar untuk minum, kadang menerima telepon, lalu kembali lagi ke dalam. Aku mencoba tidak terlalu banyak bertanya. Tapi tiap kali dia lewat, aku merasa ini semua nyata. Sore hari, setelah semua selesai, aku duduk di halaman belakang, memandangi langit yang berubah jingga sambil menggenggam segelas teh yang kubuat sendiri. Angin menggerakkan dedaunan, dan untuk pertama kali, hidup tak terasa terlalu berat. Malamnya saat aku kembali ke kamar, aku membuka lemari kecil di samping ranjang. Di dalamnya ada beberapa potong pakaian bersih, kaos, celana panjang, bahkan sebuah baju tidur tipis berwarna biru muda. Mungkin disiapkan oleh Arga diam-diam. Aku memeluk baju itu, menatap atap kamar yang datar, dan berkata dalam hati, "Ibu, aku nggak tahu ini kemana arahnya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku nggak tidur dalam dingin. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan cuma bayangan di jalanan. Besok akan menjadi hari baru lagi. Tapi malam ini, aku belajar bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Dan hidupku sepertinya benar-benar mulai berubah." Sudah seminggu aku tinggal di rumah Arga. Beberapa hari lalu, dia tunjukkan sebuah video pendek di ponselnya tentang cara memakai skincare. Awalnya aku bingung dan ragu. Aku pikir, buat apa sih ribet-ribet ngurusin wajah? Tapi dia bilang, ini penting supaya aku bisa jaga diri dan merasa lebih baik. Aku coba pelan-pelan, malam-malam setelah capek beres-beres rumah. Ikuti langkah-langkah di video itu, walau kadang aku masih salah-salah. Tapi aku terus berusaha. 1 bulan berlalu. Kulit wajahku mulai berubah. Tak lagi kasar dan kusam seperti dulu. Wajahku terasa lebih halus, lebih cerah. Rasanya aneh, tapi aku jadi lebih percaya diri. Aku mulai lebih rajin merawat diri sendiri. Selain itu, aku juga makin terbiasa dengan pekerjaan di rumah. Menyapu lantai, mengelap meja, menata segala sesuatu dengan rapi. Kadang aku lihat Arga diam-diam memperhatikanku dari jauh. Tatapannya berbeda. Ada rasa hormat. Dan entah kenapa, hatiku berdebar. Suatu sore, waktu aku lagi menyapu ruang tamu, tiba-tiba beberapa lembar uang jatuh dari jas yang tergantung di kursi. Aku langsung ambil dan mendekati Arga. "Mas, uang ini jatuh," kataku. Dia tersenyum pelan dan mengangguk. "Terima kasih, Laila. Kamu orang yang jujur." Aku hanya mengangguk pelan. Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Aku bukan cuma pembantu di rumah ini lagi. Aku mulai merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, aku makin berusaha. Aku tak mau mengecewakan Arga yang sudah percaya padaku. Setiap sudut rumah aku bersihkan dengan teliti.
Aku belajar membuka jendela agar udara segar masuk, menyiram tanaman di halaman, dan mengatur ulang buku-buku di ruang kerja. Semua kulakukan dengan sepenuh hati. Arga sesekali memberiku nasihat. Laila, jangan lupa istirahat ya. Kamu juga manusia, bukan mesin. Suaranya selalu lembut, tapi penuh perhatian. Aku tersipu tiap kali dia bicara seperti itu. Rasanya hangat. Aku mulai tahu, ada lebih dari sekedar pekerjaan di sini. Ada rasa peduli yang dulu tak pernah kurasakan. Kulitku juga makin cerah, tubuhku terasa lebih segar. Pagi-pagi aku sudah bangun, membersihkan diri dengan sabun yang Arga belikan, lalu memakai krim yang dulu aku pikir ribet. Tapi sekarang, aku malah senang merawat diri. Ini bukan soal penampilan saja, tapi aku merasa lebih hidup. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman kecil, Arga duduk di bangku dekat sana. Dia menatapku lama, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Aku senang kamu di sini, Laila," katanya. Aku menunduk, hati berdetak kencang. Aku juga merasa berbeda sekarang. Dia tersenyum, lalu berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Aku berdiri diam, memandangi bunga-bunga yang mulai bermekaran. Mungkin aku sedang berada di awal sebuah cerita baru. Sudah 2 bulan lebih aku tinggal di rumah ini. Rutinitasku mulai teratur. Bangun pagi, membersihkan diri, memakai skincare yang dulu hanya kulihat di iklan. Lalu mulai bekerja dari ruang demi ruang. Meski sekarang aku tidur di kasur yang empuk dan punya cermin sendiri, rasa kikuk itu belum hilang sepenuhnya. Kadang, aku masih merasa seperti orang luar, seperti tamu yang terlalu lama numpang di rumah orang baik. Tapi, setiap kali aku menyapu halaman atau menyiram bunga, selalu ada rasa tenang yang muncul. Mungkin karena aku mulai menghafal suasana rumah ini. Suara pintu kamarnya yang sedikit berderit, langkah kakinya yang pelan saat turun tangga, bahkan suara detik jam di ruang tengah yang selalu terdengar jelas saat malam tiba. Sore itu, aku sedang menyiram tanaman seperti biasa. Arga keluar dari ruang kerja dan membawa 2 gelas air putih. Ia melangkah pelan ke arah bangku kayu yang ada di dekat taman. "Laila," katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Aku buru-buru mengelap tanganku ke ujung baju sebelum menerimanya. "Makasih, Mas." Dia duduk, tidak terlalu dekat, tapi cukup membuatku kikuk. Kami diam cukup lama. Aku menunduk, menggenggam gelas itu erat-erat, tak tahu harus bicara apa. Tamannya kelihatan lebih terawat sekarang. Aku tersenyum kecil, menatap rumput yang mulai tumbuh rapi. "Cuma nyiram tiap sore, Mas. Biasa aja." "Enggak biasa. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, gak pernah seindah ini." Aku tak tahu harus jawab apa. Pujiannya terdengar tulus, tapi tetap saja aku tak berani menatap langsung ke arahnya. Dalam hati aku berpikir, mungkin Arga cuma bersikap ramah. Dia orang baik, sejak awal pun begitu. Tapi tetap saja, hatiku hangat. Beberapa hari terakhir, aku merasa dia mulai sering ada di dekatku. Kadang muncul di dapur waktu aku sedang merapikan piring. Kadang duduk diam di ruang tengah sambil baca buku saat aku mengepel. Tatapannya lembut, tapi aku pura-pura tak melihat. Bukan karena tak senang, tapi aku takut salah sangka. Siapa aku? Seorang perempuan yang dulu hidup dari botol plastik dan kardus bekas. Sekarang bisa tinggal di rumah seperti ini saja sudah seperti mimpi. Tapi aku tak bisa bohong. Setiap kali dia memuji hasil pekerjaanku, setiap kali dia menanyakan kabarku dengan suara pelan itu, aku merasa seperti manusia seutuhnya. Dulu aku kira diriku tak pantas diperhatikan. Tapi hari-hari bersama Arga perlahan-lahan mengubah itu.
Aku masih Laila, masih belajar. Tapi entah kenapa duduk diam di dekatnya sore tadi terasa seperti pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Apakah mungkin seseorang sepertiku disayangi? Sore itu hujan turun pelan. Rintiknya membasahi dedaunan dan tanah taman kecil kami. Aku baru saja selesai menyiram bunga sebelum hujan benar-benar turun. Dari balik pintu belakang, Arga berdiri diam memanggil namaku pelan. Laila, bisa kesini sebentar. Aku mengangguk, meletakkan alat siram di dekat pot, lalu berjalan perlahan menghampirinya. Ia berdiri di ruang tengah, di depan jendela yang menghadap taman. Hening, hanya suara hujan. Lalu ia bicara dengan nada yang berbeda. Aku sudah memperhatikanmu sejak awal kamu tinggal di sini. Bukan hanya karena kamu rajin, tapi karena kamu tulus. Aku menelan ludah. Tangan di belakangku gemetar sedikit. Mas, aku tahu kamu pernah menjalani hidup yang berat. Tapi kamu gak pernah mengeluh. Kamu jujur, sabar, dan kuat. Aku gak bisa pura-pura biasa lagi. Aku menunduk. Nafasku berat. Di kepalaku banyak suara yang berbisik. Jangan GR, jangan salah paham, jangan berharap. Tapi ada bagian dari hatiku yang diam-diam berharap ini nyata. Arga melangkah satu kali ke arahku. Matanya menatapku, kali ini tanpa ragu. Laila, aku jatuh cinta sama kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku terasa ringan, tapi kakiku seperti mengakar di lantai. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat buat kamu, tapi aku serius. Aku ingin menikahimu, bukan karena kasihan, tapi karena aku memang ingin kamu jadi pendampingku. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut tapi tegas. Aku tahu masa lalumu berat. Kamu bukan wanita yang kaya, bahkan bisa dibilang miskin. Pendidikan kamu juga mungkin gak tinggi. Tapi percaya Laila, pendidikan yang tinggi gak akan pernah bisa mengalahkan kejujuran, ketulusan hati, kebaikan, dan keberanian untuk tetap jadi orang baik meski dunia jahat padamu. Itu yang bikin aku yakin. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menetes perlahan, menyentuh bagian terdalam dari diriku yang selama ini tak pernah disentuh siapapun. Arga menarik nafas pelan. Kamu gak perlu jawab sekarang, tapi aku harap kamu pertimbangkan. Dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena aku tak tahu harus merasa apa. Ini terlalu besar, terlalu indah. Aku bukan perempuan yang biasa diajak bicara soal cinta. Aku bahkan belum pernah diajak nonton bioskop, apalagi dilamar. Aku mengangguk pelan. Mataku panas, tapi aku tahan. Boleh, saya pikirkan dulu, Mas. Argas tersenyum kecil. Itu saja sudah cukup buat aku. Lalu ia berjalan ke ruang kerjanya, meninggalkan aku berdiri di tengah ruang tamu yang masih hangat oleh aroma hujan. Aku duduk perlahan di kursi rotan di pojok ruang. Tanganku menyentuh pipiku. Rasanya hangat, nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti perempuan yang pantas dicintai. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar kecilku yang kini terasa terlalu sempit untuk menampung apa yang kurasa. Ucapan Arga terus terulang di kepalaku. Kalimat yang sederhana, tapi menghantam setiap tembok keraguanku. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku ingin menikahimu. Aku menarik selimut sampai ke dagu. Jantungku belum juga tenang. Aku bukan siapa-siapa.
bukan dari keluarga berada, bukan lulusan sekolah tinggi, bahkan aku pernah mengorek sampah demi satu botol plastik. Apa pantas aku mendampingi pria seperti dia? Tapi Arga tak pernah melihatku seperti orang lain. Dia tak pernah bertanya masa laluku, tak pernah menghina bajuku. Bahkan sejak pertama kali aku mengetukkan tangan kotor ini di pintu rumahnya. Pagi datang bersama sunyi. Aku tetap menyapu halaman, menyiram bunga, dan mengepel lantai. Tapi gerakanku lebih pelan. Bukan karena malas, tapi karena pikiranku penuh tanya. Arga tetap di ruang kerjanya seperti biasa. Hanya sesekali keluar ke dapur, mengambil air, lalu kembali. Kami tak saling bicara, tapi sorot matanya, aku tahu, dia menunggu. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, aku menata meja makan seperti biasa. 2 piring, 2 gelas, dan mangkuk sup yang baru saja kuseduh. Arga datang ke ruang makan. Duduk tanpa suara. Aku ikut duduk di seberangnya. Diam, hanya suara sendok yang menyentuh piring, dan detak jantungku yang terlalu keras. Mas Arga, saya nggak lupa waktu pertama kita ketemu. Mas pernah nuduh saya nyolong. Saya tahu, Mas udah minta maaf. Tapi buat saya, itu bekasnya masih ada. Saya bukan orang yang sempurna, Mas. Tapi saya nggak pernah niat jahat. Aku menunduk, menahan perasaan yang sejak tadi mengaduk-aduk dada. Kalau sekarang Mas bilang mau nikahin saya cuma ingin pastikan satu hal. Apa Mas benar-benar yakin? Karena saya nggak mau jadi istri cuma karena rasa bersalah. Arga menarik nafas pelan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya sungguh-sungguh. Aku pernah salah besar ke kamu, Laila. Tapi justru dari kesalahan itu aku belajar. Belajar melihat kamu bukan dari bajumu, bukan dari profesimu, tapi dari caramu hidup. Ia menatapku lebih dalam. Dan sekarang, aku bukan cuma minta maaf. Aku minta kesempatan. Bukan karena kasihan, tapi karena aku jatuh cinta sama kamu. Karena kamu jujur, kuat, dan jauh lebih layak dicintai daripada yang pernah aku kira. 3 hari setelah percakapan itu, Arga mengajakku ke sebuah toko perhiasan di pinggir kota. Di dalamnya, seorang perempuan paruh baya menyambut kami dengan senyum hangat. Di balik kaca, ada deretan cincin emas dan berlian yang memantulkan cahaya. Arga menunjuk satu cincin sederhana, tapi berkilau lembut. Yang ini, tanganku gemetar saat Arga memakaikan cincin itu di jari manisku. Aku hampir tak percaya. Wajahku panas dan aku hanya bisa menunduk sambil tersenyum. Perempuan itu tersenyum melihat kami. Bukan seberapa besar kilau cincinnya, nak. Tapi siapa yang memegang tanganmu dan seberapa tulus dia menggenggamnya. Dan hari itu, aku tahu, aku tak lagi berdiri sendirian di dunia ini. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga duduk di ruang tamu dengan ponselnya di tangan. Aku masih di dapur, menyeka meja, tapi diam-diam aku memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tampak tegang. Ia menarik nafas panjang,
lalu menekan nama ibu di layar ponselnya. Aku tak tahu pasti apa yang akan ia katakan, tapi aku punya firasat pembicaraan itu akan menentukan segalanya. "Bu, Arga di sini." Suaranya terdengar lembut, tapi jelas. Aku menahan gerakan tanganku, mencuri dengar dari sela suara kipas angin yang berputar pelan. "Iya, Bu. Arga sehat. Ibu gimana? Ayah sehat juga?" Sejenak, hanya suara dari seberang yang terdengar samar. "Bu, Arga mau sampaikan sesuatu soal Laila." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Namaku disebut. Suaranya terdengar lebih mantap, seolah sedang bercara dari dalam dadanya sendiri. Laila itu bukan dari keluarga kaya. Malah dia dulu pemulung, Bu. Ada jeda. Mungkin cukup untuk membuat lawan bicaranya terdiam atau kaget. Tapi selama 4 bulan terakhir ini, Arga lihat dia berubah. Bukan karena dia ingin dipuji, tapi karena dia memang punya hati yang bersih. Dia nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah manja. Dia justru balikin kartu kredit Arga waktu dia bisa aja pakai buat macam-macam. Dari situ, Arga mulai sadar. Arga pernah salah nilai dia, pernah nuduh dia yang bukan-bukan. Dan sekarang Arga malu sendiri. Tapi Laila tetap bertahan, tetap jujur, tetap diam. Dia rawat rumah ini, dia jaga harga dirinya. Suaranya mulai goyah. Arga cinta sama dia, Bu. Bukan karena dia berubah, tapi karena dia tetap dirinya sendiri. Arga yakin. Sunyi lagi, lalu suara sang ibu terdengar lebih lembut dari sebelumnya, agak berat. "Kalau memang kamu yakin, dan dia buat kamu jadi lebih baik, ibu dan ayah akan percaya. Tapi kamu harus tanggung jawab, Ga. Jangan setengah-setengah." Arga menarik napas panjang. "Iya, Bu. Arga janji." Panggilan berakhir. Aku buru-buru menjauh dari pintu dapur, tapi Arga langkah mendekat. Ia sudah tahu aku mendengar semuanya. "Kamu dengar ya?" Aku menanjalkan senyum kecil, lalu mengangguk. Sedikit. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku lama, lalu menggenggam tanganku perlahan. "Doain aja semua lancar." Aku hanya mengangguk pelan. Di hatiku, perasaan hangat mengalir pelan. Bukan karena pernikahan, bukan karena impian yang tiba-tiba jadi nyata. Tapi karena kali ini, aku didengar, aku dipercaya. Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Sejak pagi, rumah terasa berbeda. Lebih ramai, lebih hidup. Aku yang biasanya menyapu lantai sambil mendengarkan suara sepi, kini mendengar tawa kecil dari orang-orang yang mondar-mandir menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa orang berdatangan. Aku tak kenal mereka. Membawa bunga, makanan, kain putih panjang, dan suara sibuk yang tak kunjung habis. Tapi entah kenapa, aku tetap tenang. Di kamar kecilku, sebuah gaun sederhana berwarna gading tergantung di balik pintu. Bukan gaun mahal seperti yang biasa kulihat di etalase toko, tapi bersih dan rapi. Lengan panjangnya jatuh lembut sampai pergelangan tanganku, dan potongannya tidak terlalu mencolok. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengenakannya perlahan. Tanganku sempat bergetar waktu memasukkan kancing terakhir di bagian belakang. Di cermin, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Kulitku lebih bersih dari sebelumnya. Rambutku ditata sederhana hanya dikepang longgar ke samping. Tak ada makeup tebal, hanya sedikit bedak dan lip balm yang Arga belikan beberapa hari lalu. Tapi senyumku itu yang paling berubah.
Aku tersenyum bukan karena aku merasa cantik, tapi karena pertama kalinya aku merasa diterima. Ketukan pelan di pintu memecah lamunanku. Suara Arga terdengar dari luar, pelan dan ragu. "Laila, kamu sudah siap?" Aku menarik nafas dalam, lalu membuka pintu. Arga berdiri di depan sana, mengenakan setelan jas berwarna abu terang. Ia tak banyak bicara, hanya menatapku lama, seolah sedang mencoba memastikan bahwa ini benar-benar nyata. "Kamu cantik sekali," ucapnya pelan. Aku menunduk, pipiku memanas. "Terima kasih, Mas." Kami berjalan berdua ke halaman belakang rumah. Di sana beberapa kursi tertata rapi di antara pohon-pohon kecil dan lampu-lampu gantung yang menggoyang pelan tertiup angin. Tak banyak tamu, hanya orang-orang yang dekat dengan Arga, termasuk kedua orang tuanya. Ibunya menatapku saat aku mendekat. Wajahnya tak semuram yang kubayangkan. Ia hanya menatap, lalu mengangguk kecil. Tak ada pelukan, tak ada senyuman lebar, tapi itu cukup. Itu lebih dari cukup untukku. Akad nikah berlangsing sederhana. Suara penghulu terdengar jelas, lantang, dan tenang. Saat namaku disebut, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Aku menatap Arga, dan Arga menatapku kembali. Matanya tak ragu. Saat ia mengucap ijab kabul, suaranya mantap. Dan dalam satu tarikan nafas, aku bukan lagi Laila si pemulung. Aku adalah Laila, istri Arga. Sore itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di teras samping rumah sambil melepas sepatu. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dari taman. Arga duduk di sebelahku, diam-diam menggenggam tanganku. "Terima kasih, Laila," katanya pelan. Aku menoleh. Untuk apa? Untuk membuatku melihat bahwa cinta bisa datang dari tempat yang gak pernah aku kira. Aku tak membalas, hanya menunduk, menahan air mata yang menggantung di ujung pelupukku. Hari itu, aku menikah, bukan dengan pria perfect, tapi dengan pria yang dulu menghina, lalu belajar mencintaiku dengan caranya yang paling jujur. Dan sejak saat itu, hidupku benar-benar mulai dari awal. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Tak ada pesta besar setiap hari, tak ada lampu gemerlap atau tamu berdasi, tapi setiap pagi yang kubuka dengan senyum Arga, setiap cangkir teh yang kami bagi sambil duduk di teras, setiap percakapan kecil sebelum tidur, semuanya terasa cukup. Dulu, aku pikir kebahagiaan hanya untuk mereka yang lahir di rumah berdinding batu, punya nama keluarga terpandang, atau yang tak pernah mengais sisa dari tong sampah. Tapi ternyata, aku salah. Kebahagiaan ternyata datang saat seseorang melihatmu. Bukan dari pakaianmu, bukan dari latar belakangmu, tapi dari caramu bertahan. Dari kejujuran yang kamu jaga, bahkan ketika dunia tak menoleh sedikit pun padamu. Sore itu, aku berdiri di halaman belakang rumah. Di tangan kiriku, sebuah pot kecil berisi bibit cabai yang baru tumbuh. Di tangan kananku, jemari Arga menggenggamku erat. Di sisi kami, sebuah bangku kecil dari kayu, tempat biasa kami duduk dan berbagi cerita. Arga menatapku lama. Pandangannya jauh lebih lembut dari pertama kali aku mengenalnya. "Laila," ucapnya pelan. "Waktu itu, aku salah menilai kamu. Aku sempat melihatmu dengan mata yang salah, dan aku akan terus minta maaf untuk itu." Aku menatapnya. Tidak ada luka di sana, hanya sisa-sisa masa lalu yang kini sudah tak membekas. "Aku tahu, tapi kamu juga yang membuatku percaya bahwa setiap orang bisa berubah." Ia tersenyum, lalu merapatkan genggamannya. Kami duduk bersama di bangku kayu. Langit sore berwarna jingga keemasan, angin membawa aroma tanah yang basah oleh siraman air taman. Dulu aku takut masa lalu akan terus membayangiku.
Takut semua orang akan terus memandangku rendah hanya karena aku pernah hidup dari memulung. Tapi sekarang aku tahu, masa lalu itu bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenang, sebagai bukti bahwa aku bertahan. Aku tidak ingin menghapus siapa aku dulu, justru aku ingin merayakannya. Karena tanpa itu, aku tak akan sampai ke titik ini. Tak akan bertemu Arga, tak akan tahu betapa berharganya hidup yang sederhana, tapi penuh cinta. Hidup mengajarkanku satu hal. Jangan pernah malu pada asalmu, selama kamu menjalaninya dengan jujur. Karena dari tumpukan sampah dan langkah kaki yang lelah, aku menemukan selembar kartu emas yang bukan cuma mengubah nasibku, tapi juga membuka jalan ke hatinya. Bukan emasnya yang membuatku berharga, tapi keyakinan bahwa aku layak dicintai. Dan kini, aku tak lagi mengais sisa. Aku memungut cinta yang dulu tercecer di jalan, dan kini ku genggam erat. Untuk siapapun yang merasa dirinya kecil, tak berarti, atau tak layak, percayalah, bukan dunia yang menentukannya, tapi caramu berdiri. Dan pada akhirnya, seseorang akan melihatmu dan mencintaimu, bukan karena siapa kamu dulunya, tapi karena siapa kamu sesungguhnya.